Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh siswa kelas 10 yang bergabung di pembelajaran PKN kita pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih selalu diberikan kesehatan ya. Kita selalu bertatap muka ya melalui Zoom ini untuk melakukan pembelajaran. Ya, ini pertemuan kita yang keberapa ya, Nak ya? Ayo, yang keberapa nih? Yang Kedua, Bu. Yang kedua ya. Kedua, Bu. Yang minggu lalu masih ingatkah materinya apa? Masih, Bu. Apa? Siapa Masih, nih Bu. tadi yang ngomong? Ariel ya? Siapa tadi yang bicara? Pembagian kekuasaan, Bu. Iya, Saya, Bu. sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Ya, kita masih dalam bab yang sama ya, di bab 1 ya. Jadi kita masuk ke sub materi yang kedua. Ya, share terlebih dahulu ya screen-nya. Ini untuk sekretaris kelas Einstein, kira-kira berapa siswa kelas Einstein yang hadir di ini, Nak? Zoom kita? Ada sekretarisnya di sini yang hadir? Belum didata? Belum ya? Untuk Mendel, Nak? Dalton, Khalillah, kira-kira berapa siswa kita yang datang? Khalillah kan? Belum didata ya? Masih 5, Bu. Masih 5. Oke. Galileo? 8, Bu. 8. Oke. Apa? Oke, nanti saya minta laporannya saja. Baik, langsung saja ya. Nggak apa-apa, nanti sambil belajar nanti bisa dilihat ya teman-temannya. Oke. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ya, jadi bagaimana kedudukan serta fungsi daripada lembaga kementerian dan non-kementerian. Kita punya lembaga non-kementerian dan kementerian ya. Adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan kedudukan dan fungsi Kementerian NRI, Negara Republik Indonesia, serta menjelaskan lembaga pemerintahan kementerian dan non-kementerian. Ya. Pertama adalah kita masuk ke dalam pengertian daripada lembaga kementerian Republik Indonesia itu seperti apa. Jadi lembaga kementerian negara Republik Indonesia terdiri atas departemen ya, kementerian negara dan kementerian koordinator ya. Jadi menteri itu sendiri adalah pembantu presiden ya yang diangkat langsung dan diberhentikan langsung oleh presiden ya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan pembentukannya tersebut ataupun pengubahannya ya pengubahan, pembentukan dan pembubaran daripada kementerian tersebut juga diatur dalam undang-undang kita. Jadi menteri disebut sebagai pembantu ya bagi presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, di sini kita lihat ya, selanjutnya tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi berdasarkan kewenangan Presiden Republik Indonesia ya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kewenangan Presiden itu terbagi atas dua. Nah, ya, terbagi atas dua. Apa saja? Yang pertama, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nah, dilihat dari dua
fungsinya dan tugasnya, berarti presiden di sini memiliki dua tugas dan tanggung jawab yang berbeda, ya kan? Sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini kalau di dalam Undang-Undang Dasar kita memang tugasnya dia dibagi dua, ya, bukan bersatu. Ya, ada presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, kita lihat tugas presiden sebagai kepala negara itu seperti apa dan sebagai kepala pemerintahan itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat ya, ada kewenangan presiden sebagai kepala negara, ada beberapa nih. Nah, yang pertama memegang kekuasaan kalau untuk sebagai kepala negara ya, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini tertuang dalam pasal 10 dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menyatakan perang, ya, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain itu juga sebagai tugasnya sebagai kepala negara. Membuat perjanjian internasional, ya, yang disetujui juga oleh DPR sesuai dalam pasal 11 ya ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar, serta menyatakan keadaan bahaya, ya, kalau memang negara kita ini kondisinya dalam kategori dalam keadaan perang, jadi menyatakan keadaan bahaya juga kewajiban dari presiden sebagai kepala negara. Nah, sementara kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan itu yang pertama memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi untuk mengajukan RUU rancangan undang-undang kepada DPR ataupun menyetujui undang-undang itu adalah tugas daripada presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam pasal 1 ya ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu dewan pertimbangan, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri ya, atau mereshuffle menterinya itu adalah tugas daripada presiden sebagai kepala pemerintahan. Ya. Nah, ini bisa dilihat. Kalau kepala negara mengangkat duta, ya, konsul, nah itu dia. Nah, memberi grasi, rehabilitasi, ya kita tahu ya kalau untuk narapidana yang diberikan grasi, rehabilitasi artinya pemotongan masa tahanan itu adalah tugas presiden sebagai kepala negara. Membahas ya ataupun menyetujui RUU tadi ya, mengajukan APBN itu sebagai tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini ada perbedaan di sini ya, bisa dilihat ya nak ya. Jadi kalau ditanya nanti perbedaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan masing-masing berbeda tugasnya. Jangan sampai salah ataupun kebalik istilahnya. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara kita secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal Kementerian Negara Republik Indonesia ini adalah sebanyak 34 Kementerian Negara. Banyak ya nak ya? Ya, jadi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, bahwasanya negara Republik Indonesia ini ya dibagi dalam beberapa urusan pemerintahan. Nah, apa saja itu? Ya, kita lihat. Jadi, tugas dan tanggung jawab presiden dan wakil presiden jika presiden dan wakil presiden ini tidak ada, artinya misalnya karena sakit ya, ataupun misalnya karena mangkat ya, meninggal dunia misalnya salah satunya, tidak ada presiden, wakilnya juga tidak bisa misalnya gitu, maka tugas dan tanggung jawab daripada negara kita diambil oleh 3 kementerian ini. Apa saja 3 kementeriannya? Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Ingat sekali lagi, apabila presiden dan wakilnya tidak bisa memegang kekuasaan secara penuh, artinya sakit ataupun misalnya dipidana ya karena sebuah kasus kriminalitas, misal mangkat juga, artinya mangkat meninggal dunia, maka siapa yang mengambil alih pemerintahan? Siapa?
Dalam Negeri, Kementerian Ya. Luar Negeri, dan Kementerian Luar negeri. Iya, benar sekali. Ingat ya, karena pertanyaan ini sering saya masukkan ke dalam sebuah soal-soal ujian. Ya, jika misalnya Presiden mengangkat, ingat 3 menteri ini yang mengambil alih peran dalam urusan pemerintahan di negara kita, dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Jadi ini adalah bukan dibilang menteri-menteri yang lain tidak penting, tidak. Tapi ini adalah 3 menteri ini yang punya peran penting ya untuk bertanggung jawab secara penuh untuk mengelola sebuah pemerintahan di negara kita. Apabila presiden dan wakil presiden tidak bisa, ya, karena sesuatu alasan tertentu. Oke. Nah, kita lihat tadi ya, Kementerian Dalam Negeri. Nah, kenal ini Nak, Bapak ini siapa? Kementerian Dalam Negeri. Siapa kira-kira Kementerian Dalam Negeri kita? Nampak Bu gambarnya Bu? Nggak nampak gambarnya? Tidak Bu. Nggak jelas. Kok nggak jelas ya? Tapi tadi untuk slide yang sebelumnya nampak kan? Kelihatan nggak ini? Klasifikasi kementerian Kelihatan Bu. kelihatan kan? Oh, kalau ini ya nggak nampak ya kementeriannya. Ya, jadi ada kalau untuk Kementerian Dalam Negeri adalah Pak Tito Karnavian ya Nak? Iya, Pak Tito Karnavian. Jadi tugasnya adalah bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab kepada Presiden ya, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Ya. Oke, selanjutnya, jadi tugas Pak Tito Karnavian ini adalah dia menangani urusan dalam negeri, ya, segala sesuatu ya yang berkaitan dengan urusan-urusan dalam negeri, ya, itu diatur oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Misalnya ada seperti sekarang, ya, urusan pertahanan, seperti urusan adanya PPKM sekarang ini itu berhubungan dengan kepolisian dan Menteri Dalam Negeri. Ya, sesuatu urusan yang ada di dalam sebuah negeri kita itu berhubungan dengan Pak Tito. Bantuan-bantuan itu untuk dinas sosial ya kan. Nah, ini ada struktur dari organisasi kementerian kita di dalam negeri ya. Ada menteri, ada inspektorat jenderal, ada sekretaris jenderalnya ya. Ada direktorat jenderal, ini bagian bidang-bidangnya juga ada Nak, ya, bidang politik, administrasi sama sebenarnya. Jadi menteri itu kalau sekarang ya di zamannya Pak SBY kita tidak punya wakil menteri, tapi di zamannya Pak Jokowi ya wakil menteri itu ada. Jadi tugasnya adalah untuk membantu menteri-menteri. Selain wakil menteri, kita juga punya staf-staf dalam kementerian ataupun bagian-bagian bidang seperti ini, Ditjen Politik, Pertahanan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Otonomi Daerah. Jadi masing-masing ada bidang-bidang tertentunya. Ada staf ahli menteri ya yang menanggulangi masalah hukum, ekonomi, dan aparatur pelayanan publik. Jadi semua menteri itu di bawah menteri ada wakil dan ada staf-staf khususnya. Ada bagian-bagian bidangnya untuk membantu kinerja daripada menteri. Dan menteri nanti akan laporannya langsung bertanggung jawab penuh secara langsung kepada presiden. Itu dia Nak. Menteri luar negeri siapa Nak? Jadi membidangi urusan luar negeri. Siapa ini? Kenal? Ibu siapa? Iya, Retno Marsudi, ya kan? Ya. Jadi ada beberapa menteri kita yang sudah diresapel ya oleh Pak Presiden ya, salah satunya Menteri apa kemarin yang diresapel ya. Ada bahkan ada perubahan nama ya untuk Menteri Kemendikbud ya kan ditambah dengan Kemenristek. Ya. Jadi kalau untuk Kementerian Luar Negeri masih sama ya, masih dalam untuk periode yang awal diangkat Pak Jokowi ya masih Ibu Retno. Jadi Bu Retno ini adalah membidangi urusan luar negeri yang berkaitan misalnya terhadap hubungan luar negeri, perjanjian internasional, pengangkatan duta, konsul, penerimaan duta, konsul, ataupun misalnya masalah-masalah tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri itu adalah berurusan dengan Menteri Luar Negeri. Jadi sama bidang-bidangnya sama seperti dalam Menteri Dalam Negeri tadi ya, ada staf-stafnya dan juga ada wakil dari Bu Retno. Nah, yang terakhir adalah Menteri Pertahanan. Nampak wajahnya? Gambarnya kelihatan? Ya, siapa?
Bapak? Iya, Bapak Subianto. Prabowo Subianto sebagai Bapak Pertahanan ya kan apa Kementerian Pertahanan. Jadi memiliki tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi kalau ada urusan-urusan perang ya, ini berhubungan dengan pertahanan ya. Ada masalah penjagaan batas wilayah ya ataupun misalnya masuknya berkaitan dengan kasus-kasus disintegrasi, hubungan perpecahan itu masalah pertahanan, masuknya kapal asing ya itu juga berhubungan selain dengan Menteri Kelautan juga Menteri Pertahanan ya. Jadi sangat urgent juga urusan 3 menteri ini, dalam negeri, luar negeri dan pertahanan. Oke, lanjut. Jadi keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia ini sudah diatur dalam pasal 17 ya, pasal 17 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara ya. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahannya. Jadi pertahanan tidak membidangi urusan sosial ataupun masalah kesehatan. Jadi semuanya itu sudah ada masing-masing urusannya. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian itu diatur dalam undang-undang. Dan itu hak penuh dari presiden untuk mereshuffle menterinya, mengganti, memberhentikan, mengangkat tiba-tiba, walaupun masih dalam jabatan presidennya. Artinya masa jabatan Pak Jokowi ini masih panjang untuk menjadi presiden, bisa sewaktu-waktu untuk memberhentikan dan mengangkat menteri yang baru misalnya. Itu dia. Nah, ini ada daftar kementerian, bisa dilihat ya, tadi 34 kementerian yang ada. Nih, Menteri Keuangan, Hukum dan HAM yang kita tahu sekarang ya. Energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan. Oke, bisa dilihat. Nah, ini logo-logonya, Nak. Sebagai pengetahuan untuk kita saja bersama bahwa ada masing-masing menteri itu punya kekhususan sendiri ya, punya logo-logo sendiri. Ini ya yang masih sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Ini logo kita ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang menjadi Kemenristek ya, Nak. Lihat ada beberapa logonya masing-masing memiliki ciri khasnya. Oke, jadi lembaga pemerintahan dan kementerian tersebut juga memiliki tugas dan fungsinya. Apa itu? Jadi lembaga pemerintahan dan kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan dan kementerian juga berada di bawah naungan presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri ataupun pejabat setingkat menteri yang terkait. Ya, jadi kalau lembaga pemerintahan, ya, lembaga pemerintahan tadi punya kementerian, ya, masing-masing tadi, tapi lembaga pemerintah non kementerian dia bertanggung jawab langsung juga kepada presiden, tetapi penanggung jawabnya bukan dikatakan menteri, tapi pejabat setingkat menteri yang terkait. Artinya kalau untuk urusan derajatnya disamakan ya, tetapi bukan bukan menteri ya, tapi pejabat setingkat menteri yang terkait. Seperti apa misalnya lembaganya? Contoh misalnya BIN ya, lembaga BIN, Badan Intelijen Negara ya. Kepala yang membidangi BIN, apapun ya BMKG, BNPB itu ketua-ketua dari lembaga tersebut. Ini kan lembaga non pemerintahan ya. Bukan dikatakan menteri, tetapi derajatnya setingkat menteri. Artinya presiden langsung yang mengangkat. Ya, kalau misalnya untuk BIN ini biasanya yang bertugas adalah jenderal di kepolisian, ya, jenderal kepolisian. Itu salah satunya contoh dari BIN. Selanjutnya apa lagi? Contoh-contoh lembaga pemerintahan dan kementerian, ada Badan Informasi Geospasial ya, BIG, mungkin orang geografi ini paham ya, Nak. Badan Kepegawaian Negara, BKN ya, untuk yang mengatur tentang aparatur sipil negara ya. Bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi dia setingkat dengan pejabat
kementerian yang terkait yang membidangi urusannya masing-masing. Itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Perbedaan antara dari kementerian dan non-kementerian tadi, lembaga-lembaganya sudah saya ini kan ya, sudah saya sajikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Siapa? saya Bu Ripaldi. Oke, Saya ingin nanya Bu, ya silahkan. tugas Badan Informasi Geospasial itu apa Bu? Tugas Badan Informasi Geospasial. Iya Bu. Jadi dia berkaitan dengan geografi. Nah, beda ya kalau untuk ini lebih ke geografi sih sebenarnya. Saya juga kurang paham. Jadi kalau Badan BMKG ya kan, dia kan mengatur tentang cuaca semua ya Nak ya. Keadaan dia tahu keadaan daerah-daerah yang rawan bencana misalnya seperti apa ya kan. Masalah tentang itu ya, cuaca, bencana alam. Nah, kalau ke Badan Informasi Geospasial ini lebih ke apa ya? Apa namanya? Aturan tanah. Mungkin kalau untuk geografi lebih paham ya, Nak. Saya nggak membahas bidang itu. Ada Bu. Nggak membahas bidang itu dia. Kalau BIN kan dia lebih kepada apa namanya? Badan intelijen negara, misalnya ada kasus-kasus tertentu ya yang berkaitan dengan kriminalitas ya seperti misalnya teroris. Itu berkaitan dengan BIN. Kalau geospasial saya kurang paham. Oh, oke Bu. Jadi lebih ke geografi biasanya. Terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. kan apa tadi? Tadi kan yang pertama itu tentang kementerian kan Bu, yang ini kan pemerintah non kementerian. Jadi Bu, misalnya kayak BIN gitu kan Bu, itu kan diangkat juga kan sama presiden gitu kan Bu. Iya. Apakah maksudnya ada perbedaan di antara pengangkatan gitu Bu? Misalnya kementerian ini pakai masa jabatannya sekian tahun. Terus kalau non kementerian itu beda lagi gitu Bu. Oh iya. Berbeda. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi Nak, untuk kementerian dan kementerian masing-masing memang itu adalah ditangani langsung, ya, diangkat langsung oleh presiden. Ya, kalau untuk masa jabatan kementerian itu 5 tahun sekali, ya sebenarnya. Tetapi di tengah perjalanannya presiden itu boleh ya punya hak prerogatif, hak penuh untuk meresapel, memberhentikan, mengangkat menteri baru jikalau presiden menganggap menteri yang diangkatnya sebelumnya itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik misalnya. Nah, jadi sama 5 tahun masa jabatan. Nah, kalau yang bedanya adalah ya kalau kalau kementerian diangkat langsung oleh presiden dan bertanggung jawab langsung penuh kepada presiden langsung artinya tanpa perantara seperti itu dia. Nah, kalau lembaga non kementerian dia ya bertanggung jawab diangkat langsung oleh presiden ya kepala pemerintahan kepala negara, namun dia tanggung jawabnya masih di bawah kementerian, artinya sesuatu urusannya itu masih dilaporkan kepada kementerian ya, nanti kementerian ya di bawah, jadi dia di bawah kementerian yang setara urusannya, yang sama urusannya. Dari kementerian baru dilaporkan langsung ke presiden ya. Contoh tadi kepala intelijen BIN ya, BIN itu diketuai oleh Jenderal Purna Pertahana Budi Gunawan kalau nggak salah ya, tahun 2016 itu diangkat beliau. Jadi dia berhubungan dengan Menteri Pertahanan ya, karena dia BIN itu adalah dari anggota kepolisian itu dia. Jadi dia berhubungan dengan Polri, dengan pertahanan ya, dengan Kementerian Pertahanan, dan laporannya juga nanti akan sampai langsung ke presiden ya, itu dia. Saya kira-kira dipahami? Sudah Bu. Saya Nak, artinya kalau kementerian yang bisa diresapel sewaktu-waktu oleh presiden. Kalau kepala non kementerian ya, dia punya jabatan juga 5 tahun sekali. Itu dia. Bertanggung jawab penuh kepada presiden, tetapi di bawah naungan kementerian. Bisa dipahami ya, bertanggung jawab non kementerian, bertanggung jawab langsung kepada presiden, tetapi di bawah naungan kementerian. Kalau kementerian ya dikepalai oleh menteri, dia langsung bertanggung jawab
penuh, ada presiden langsung tanpa peraturan. Oke? Oke, Bu. Iya. Ada lagi? Tidak ada lagi, kita sudahi. Karena waktu kita kan sudah tepat ya, jam 8:30 lewat. Oke ya. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi hari ini, untuk pertanyaannya ya, untuk waktunya yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas saya nanti ada di psikologi. Jadi untuk materi ini akan saya buat nanti kalau ada di kuis bisa kan bisa kalian lihat di psikologi. Jangan lupa untuk mengerjakan. Kalau ada misalnya kebingungan ya ataupun ada kendala dalam pengerjaan, boleh hubungi saya langsung di WhatsApp saya ya secara pribadi. Nanti kita 2 kali pertemuan ya. Kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi bisa jadi minggu depan kita adakan ulangan harian. Ya, bisa materinya dari materi yang hari ini ataupun yang minggu lalu, gitu ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi ya di psikologi materi-materi yang minggu lalu dan hari ini juga. Oke ya. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu untuk minggu depan. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.